warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tiadalah kata yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini kecuali dua kalimat, alhamdulillah wa syukurillah. Dua kalimat yang sangat ringan kita ucapkan, dua kalimat yang sangat pendek, tapi di sisi Allah kalimat ini sangatlah berat timbangannya di sisi Allah. Kalimat ini memberikan tanda bukti kepada kita sebagai hamba yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Apa kata Nabi? Bahwa di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging tersebut baik, kata Nabi, maka semua akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau segumpal daging itu buruk, maka semua yang ada di anggota tubuh kita ini ikut menjadi buruk. Apa itu kata Nabi? Ala wahyal qalb, hati kita. Jamaah dimulakan oleh Allah. Hati adalah chips di dalam tubuh kita. Yaro atitta mencaji pusai, chip di dalam tubuh kita. Sehingga kata Nabi, orang yang bisa berbuat baik, orang yang ikhlas, orang yang senantiasa khusyuk dalam beribadah adalah orang yang senantiasa mampu menjaga hatinya. Ya. Kalau hati ini tidak baik, maka tentu segala ibadah yang kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, fakitata sengiyemi majai kalau irita. Bareng kalingat tayemi namanya masabiku anu majai yang kalingat ipoji. Kaki kita suka berjalan di tempat-tempat maksiat, sulit berada di tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena sumbunya, chipsnya ini yang salah. Makanya itu Nabiullah Ayub alaihissalam, Bapak Ibu sekalian, ketika beliau diuji oleh Allah, diuji ku Allah Ta'ala si dilasa agala sana nakatulungi ule watakalina. Ya. Sampai-sampai istrinya yang beberapa itu meninggalkan beliau. Angka menicet di benena, ya naruh kasih monrangi. Dan menyampaikan kepada Nabi Ayub, wahai Nabiullah Ayub, wahai suamiku, mintalah, berdoalah kamu kepada Allah. Kamu ini adalah seorang nabi, tentu Allah akan mendengarkan doa-doa kamu. Eloi kifungala ta'ala, supaya itulah samu angkai koritu faja atau sembuh. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, masiri ke akifungala ta'ala. Kenapa?
Berpuluh-puluh tahun Allah selalu memberikan kenikmatan kepada saya. Nempi siagai tanakan nakalasai. Ini pesan nasi banding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang berpuluh-puluh tahun itu. Wahai istriku, masiri ke aki pungala ta'ala melah. Zaman belakang oleh Allah. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Ayub ketika dia beribadah kepada Allah, wahai ya Allah, saya ikhlas, saya rela tubuh ini dimakan oleh ulat ya Allah. Saya ikhlas nandre mana watakaleku ulah uang tapi cek dikasih perilaku aga ya roh tatarungan ngak lilaku siba atiku ye kunandre to lilaku fal iya roh ula aga na pale upake rampe-rampe ki tepu-tepu serta dari kunandre atiku ula fuang, apalagi yang saya bisa pakai untuk mengingatmu ya Allah. Ya Allah, tinggalkanlah lidah dengan hatiku, saya ikhlas seikhlas-ikhlasnya nandre mana watakaliku iya roh ule puang. Kenapa Nabi Ayub meminta hati dan lidahnya? Nasabah iya tuh hati iya na mapat tentu satu-satunya anggota tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita ini yang mampu mengenal Allah dengan sebaik-baiknya hanya hati kita. Ya rawat dipahangi Allah Ta'ala madece kita bawang. Sehingga apa yang terjadi ketika ada orang rusak hatinya, masolak hatinya, maka pasti dia akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya makanan reguruta, jangan hanya sibuk memberikan nutrisi makanan kepada anggota tubuhmu. Ya, jangan hanya sibuk memberikan makanan terbaik kepada anggota tubuh kita. Nasang dia tahu yang makan 4 sehat 5 sempurna. Ilele nandre yero. Selalu berjalan berlari subuh, dokter lari subuh. Sehat badan ini, tapi dia lupa. Dia nangkanalengi nutrisi makanan kepada hatinya. Maka jangan heran ada saudara kita Bapak Ibu sekalian, dia mampu berjalan 10 kilo, berlari 10 kilo setiap hari, akan tetapi rumahnya berdekatan dengan masjid. Denul lemakai aja natang masjid. Agan nama rasa. Adina malasa. Hatinya yang sakit. Kenapa? Sibuk memberikan nutrisi terbaik kepada badannya, akan tetapi lupa memberikan nutrisi kepada hatinya. Jadi ternyata ya tuati tomataki butuh juga makanan nutrisi terbaik. Ada yang roh andrena titarsangan regruta. Yang pertama adalah zikrullah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Itulah makanan hati kita. Ayana tu biasa kau tupura masam paja ya tuda kita masih kiri. Iya. Bang kata tu biasa sila surta ya purana masam paja. Lupa nama dek. Iya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadi mau turun yang kali kurang. Iya. Padahal jangan lupa kayak kita loi pandre. Ya, pandre kita ada roh asikri-sikri mengingat Allah. Kenapa? Hati ini butuh nutrisi. Karena kapan hati ini sakit? Angkada tunasa tahu makala punai lasa akasan SMS. Aga roh lasa SMS. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Ya, senang melihat orang susah. Ya ku angka bali bolana mah susah. Nah, karena musibah sabana kita merenung. Ay nasa muala. Maka dah memang udupai. Senang kalau orang terkena musibah. Sebaliknya kalau ada saudaranya, ada tetangganya mendapatkan nikmat, alena mah susah. Alena na dulu matin ramadan na saway aga sinaliang ya robi. Tiga si malabi naliang oto. Masusah, hatinya tidak tenang. Kenapa? Karena ini hati yang rusak, Pak. Makanya butuh nutrisi. Apalagi yang kedua, nutrisi terbaik untuk hati kita, yaitu banyak-banyaklah datang mendengarkan ceramah agama. Ya, ini tujuan atau joka tuh datura mapakwe itu sebenarnya losi pandri hati.
Ya, Pak ini tuh tepe tak tuh ya, silalona mata tepe silalona deh. Silalona makasiku masih jeo. Allahu Akbar. Wah, kasih Pak, mesusi matu. Ya, nasile si sandalana. Iya. Mas sandala jepi joka lah, mas sandala koli lesu. Padahal denre mata tepe den ku masih je. Ketika keluar mesusi tepe lah. Kenapa? Kurang nutrisi hati ini. Ya. Makanya perlu dijaga, terutama ibu-ibu. Nah, mesti dijaga hati ini, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, apalagi ibu harus menjaga hatinya. Pak Magai, biasalah tutima apa kere-kere bapak. Ada ibu di? Yeloi mati taduman resubu mana keraji pai tadu. Bapak ada, oto. Wih rajipah. Iya. Pada akhirnya ya kuda atau sabara nanti akan menrik emositah. Pada akhirnya pahala yang disediakan oleh Allah itu rusak gara-gara kita emosi, rusak gara-gara kita marah. Nah sabak seakan-akan kita tidak rela. Nah sabak tiang kemapa kiri-kiri bapak. Nah ini hati-hati juga, ini hati betul. Apalagi nutrisi terbaik untuk hati kita adalah banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kota tu datu dah kuto kota, tu datu aku balu-baluta. Dia nama riga ada salawat-salawat. Kenapa kita mesti bersalawat? Selain itu adalah nutrisi hati kita. Ya Rasulullah manfaatna supaya kita, ketika nanti di akhirat kelak kita mudah mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi topak biasanya letak. Jangan sampai pak itu hati tomataki pada lona maka daci malegu mapake di sisi-sisinya semua ini banyak penyakit. Ya, megalade lah sakwe wirin naik. Ketika sakit anu ini agalah sadero angka pediati, angka seriati, ada sombong, angkuh, iri hati dan segala macam. Kemana nih kue? Ketika dikasih peluang untuk masuk, bahaya. Makanya mesti kita kasih nutrisi cepat supaya ini hati tetap sehat. Aku sehat hati tak mudah menerima kebenaran. Yeku nasihati magapat tamah. Angka to pangajari ki di noto macai. Angka to pitaki lalam malampu maka sing kita bisa menerima dengan lapang dada. Kenapa? Hati kita ini luas. Makanya itu Nabi ketika dia menghadap Allah, dia di bala dadanya. Menurut riwayat, angka maka kedua ibala dada Nabi tak diisikan hatinya dengan hikmah. Ada yang angka maka kepa. Ya. Apa fungsinya itu? Supaya Rasulullah memiliki hati yang luas. Barang siapa yang memiliki hati yang luas, tidak ada peluang di dalam dirinya untuk marah. Tidak ada peluang setan untuk masuk. Kenapa? Hatinya luas. Sekotor apapun air kotor masuk di situ, ia tidak akan mempengaruhi hati kita. Karena itu istilah makada hati seperti samudra yang luas. Yeku malangi iro hati tapa pada samudra. Sebesar apapun noda itu yang akan masuk di dalamnya itu tidak akan mempengaruhi. Ya, tapi kumacik ke atita anu cede bawang ai elah bersih. Kenapa? Sempit hati ini. Hadirin sidang jamaah dimuliakan oleh Allah. Terutama bagaimana kita bisa lebih khusus salat di bulan suci Ramadan ini. Nah Pak Guru Ki Andre Guru tak angkat itu ya sama kada ahli tarekat. Ya. Nama makan kiro tarekat agak siro tarekat. Sebenarnya tarekat itu artinya jalan, lalem. Ya, angka Vanritata dia mendapatkan kebiasaan, dia mendapatkan doa-doa yang dia selalu istiqomah. Ternyata ada efeknya dalam kehidupannya. Wih, tanpa makasih nasa dia roh perasaan, makasih kehidupannya dan lebih dekat dengan Allah. Mebuni tarekat. Umpamanya kalau sana Sanusi, maka ini tarekat Sanusiyah. Kenapa? Dia senantiasa istiqomah dalam melakukan doa-doa itu sehingga ada hasil, ada kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, bahwa marilah kita dalam bulan suci Ramadan ini membuka hati kita seluas-luasnya, ya, menerima kebenaran itu. Tapi tentunya sebelumnya itu, marilah kita memberikan nutrisi terbaik dalam hati kita.
Ivanda ya roh atita, aga andrena atita dendre yang pertama. Pamega sikirita aku Allah Ta'ala. Yang kedua, sering-seringlah membaca Al-Quran. Yang ketiga, berselawat kepada Rasulullah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah sering-seringlah mendengarkan ceramah-ceramah agama supaya hati ini senantiasa dekat dengan Allah, menerima kebenaran itu. Saya kira inilah yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Pak Barakah Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wassaada. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.